Mereka kemudian mau membela negeri ini. Pengorbanan dan patut diapresiasi, termasuk dukungan dari pelatih dan klub mereka. Kendati kejuaraan ini tidak kalender resmi FIFA, namun mereka mau mengizinkan pemainnya untuk pulang. Bandingkan kondisi mereka dengan apa yang pernah terjadi di negeri ini. Pernah ada klub yang tidak mengizinkan pemainnya, atau mungkin malah ada pemain yang menolak dipanggil oleh timnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun Sanak Firdaus Abi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi pandangan dengan Dun Sanak semua. Tentang apa? Ya, saya akan berbagi pandangan dengan Dun Sanak semua tentang timnas kita. Secara spesifik timnas Under 23. Akhirnya langkah timnas Under 23 Indonesia dihentikan oleh Uzbekistan yang salah satu tim favorit juara. Mereka akan bertemu dengan Jepang di final. Partai Indonesia-Uzbekistan ini sangatlah melelahkan bagi kedua tim. Indonesia berjibaku menghadapi serangan beruntun sang juara grup D tersebut. Namun tetap bisa memberikan perlawanan dengan serangan balik. Uzbekistan sangat rapi dalam bertahan dan memiliki pergerakan yang cepat saat menyerang. Timnas ini langsung memberikan pressing setiap pemain Indonesia pegang bola. Mereka sudah mengawal sejak dari barisan belakang Indonesia. Akibatnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan tidak bisa membangun serangan dari bawah. Padahal ini senjata Indonesia selama ini. Indonesia bisa memberikan kejutan. Gol Muhammad Ferrari dianulir wasit. Kapten Rizky Ridho diusir keluar lapangan setelah diberi kartu merah. Anak-anak asuhan Sintayong ini kalah 0-2. Terlepas dari kegagalan itu, bukan berarti selesai sudah perjuangan anak-anak bangsa ini. Setelah berhasil melewati target PSSI, Sintayong mematok target yang lebih besar, lolos Olimpiade Paris di Prancis. Harapan ini masih ada. Memang 2 tiket sudah dimiliki oleh Uzbekistan dan Jepang. Sisa 2 tiket lagi akan diselesaikan dalam 2 langkah berbeda. Pertama, Indonesia akan bertemu Irak untuk perebutan tempat ketiga. Tim peringkat ketiga otomatis memperoleh 1 tiket. Jika gagal di peringkat 3, maka peluang satu lagi adalah dengan cara menang di babak playoff melawan wakil Afrika, yaitu Guinea. Dun Sanak Firdaus Abi. Banyak hal sudah dirasakan dari timnas Indonesia saat ini. Tidak hanya sekedar catatan sejarah hebat yang sudah ditorehkan. Ketika naskah ini disampaikan pada Dun Sanak semua, beberapa saat setelah Indonesia gagal ke final, salah satu sejarah terbesar dalam sepak bola Indonesia adalah pertama kali Indonesia menjadi kontestan pada Piala Asia Under 23 langsung dapat patok lolos ke 8 besar. Targetnya tinggi. Dan hasilnya ternyata menembus 4 besar atau semifinal. Berawal dari kekalahan secara kontroversial menghadapi Qatar, lalu menang atas Australia 1-0 dan menghancurkan Jordania 4-1. Sebuah catatan penting yang akan dikenang sepanjang masa adalah melangkah ke semifinal dengan mental sebagai pemenang dan membuka mata dunia sepak bola. Sempat unggul atas Korea, kemudian kedudukan menjadi 2-2, lalu Indonesia menang secara dramatis melalui adu penalti. Hasil tersebut sekaligus menghentikan kejayaan Korea di Olimpiade. Sejak keikutsertaan Korea di Olimpiade tahun 1988, baru kali ini mereka gagal dan tidak bisa melanggeng ke sana. Ini pertama kali dalam sejarah Olimpiade bagi Korea.
Hasil buruk tersebut membuat kekisruhan di negeri ginseng tersebut. Catatan kecil lainnya menurut saya, pertama, sejak Sintayong dipercaya menjadi pelatih kepala timnas tahun 2019, banyak hal sudah dilakukannya. Gebrakan pertamanya sangat mengejutkan dan membuat orang tersentak. Ia memotong satu generasi timnas. Mulanya keputusan ini mendatangkan pro kontra dan banyak serangan kepada Sintayong. Tapi ia melangkah dengan mantap, tetap percaya dengan rencananya. Kedua, ia memberikan perhatian besar kepada pemain-pemain muda. Sejatinya, perhatian kepada pemain muda tersebut sebenarnya sudah dimulai oleh Indra Safri, yang ketika itu menghadirkan pemain-pemain muda berkualitas angkatan Evan Dimas dan kawan-kawan. Mereka kemudian juara AFF Under 19 dan pada Under 19 AFC tahun 2014 masuk ke Piala Dunia Under 20 tahun 2015. Indonesia memuncaki grup G di kualifikasi dengan kemenangan dalam 3 pertandingan. Termasuk yang paling hebat ketika itu menang 3-2 atas juara bertahan Korea Selatan. Capaian tersebut seakan menjadi pelepas dahaga prestasi sepak bola Indonesia. Dari sana, harapan timnas Indonesia kembali berprestasi terus menjadi impian bagi masyarakat Indonesia. Kondisi ini tentu sangat dirasakan pada gelaran Piala Asia Senior yang baru lalu dan Piala Under 23 Asia yang saat ini berlangsung di Qatar. Kerinduan terhadap prestasi itu sangat terasa saat semifinal menghadapi Uzbekistan tempo hari misalnya. Hampir di setiap sudut negeri ini berlangsung nonton bareng. Pemerintah, pejabat politik, seakan-akan semua turun ke jalan, menggelar nonton bareng, memberikan dukungan moral kepada anak-anak bangsa kita. Di sudut-sudut lain juga begitu, di kafe, di hotel, hingga ke komplek-komplek pemukiman, warga, tempat masyarakat di mana saja, semuanya menyaksikan perjuangan pesepak bola terbaik di negeri ini. Ketiga, Sintayong bergerak cepat mengajak putra-putra berdarah Indonesia yang beredar di berbagai negara untuk pulang. Negara memanggil Anda. Mereka adalah anak-anak yang memiliki darah dan garis keturunan Indonesia. Mereka kemudian mau membela negeri ini. Pengorbanan dan patut diapresiasi. Termasuk dukungan dari pelatih dan klub mereka. Kendati kejuaraan ini tidak kalender resmi FIFA, namun mereka mau melepas, mengizinkan pemainnya untuk pulang. Bandingkan kondisi mereka dengan apa yang pernah terjadi di negeri ini. Pernah ada klub yang tidak mengizinkan pemainnya, atau mungkin malah ada pemain yang menolak dipanggil oleh timnas. Tentu dengan beragam alasan dan ini akan menyulitkan. Keempat, Sintayong terus membenahi sepak bola Indonesia. Dimulai dari teknik dasar mereka, pola permainan mereka, fisik mereka, mental, semangat juang, sikap nasionalisme, kekompakan di luar dan di dalam lapangan, disiplin dan profesionalisme. Hal ini terlihat nyata di tim yang ditangani yang melangkah dengan penuh percaya diri, menghadapi tim sekelas Qatar, Australia, Jordania, Korea, Uzbekistan, dan lain-lain. Mereka tak lagi punya rasa takut, tapi melangkah dengan kepala tegak. Kondisi ini tentu berbeda di masa lalu kalau kita banding. Misalnya menghadapi Thailand, Vietnam, Malaysia saja sudah ada rasa takut duluan pada masa lalu. Kondisi mentalnya kena. Tapi tim ini tim yang berkualitas menurut saya. Kelima, program berjenjang yang kini sedang dijalani akan menjadi penyambung harapan masa depan sepak bola Indonesia. Timnas Under 16 tahun dinahkodai Nova Arianto yang juga asisten pelatih Sintayong. Timnas Under 20 tahun dinahkodai oleh Uda Indra Safri yang juga dirtek di PSSI. Jika progres yang dirancang ini berjalan sebagaimana mestinya, maka
Indonesia akan punya tim hebat secara berkesinambungan di masa depan, terutama pada tahun 2026 dan 2027. Saat itu pemain usia 23 hari ini dan under 21 hari ini akan berada pada usia emas mereka. Keenam, kini layar masih terkembang. Masih ada satu partai lagi bagi timnas untuk mendapatkan jatah tiket ke Olimpiade. Jika berhasil menang melawan Irak, maka tiket itu akan diperoleh. Jika mengalami kegagalan, maka masih ada babak playoff melawan wakil Afrika, Guinea. Begitulah, sepak bola adalah salah satu obat untuk bahagia. Mari sejenak lupakan gundah gulana bangsa. Salam olahraga. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.